Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mendengarkan kesaksian seorang murtadin yang membantah bahwa Yesus Kristus bukanlah Muslim, di mana banyak sekali para polemikus yang ngawur. Mereka mengklaim bahwa Yesus adalah Muslim. Benarkah demikian? Mari kita melihat dan mendengarkan penjelasan dari seorang murtadin yang luar biasa ini, dan juga dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Berikut ini videonya. Yesus bukan Muslim. Aku mau bahas ini karena makin lama makin absurd ya. Klaim bahwa Yesus itu Muslim sekarang itu ada di mana-mana. Dan semakin sering aku lihat, semakin jelas bahwa ada orang-orang yang bahkan gak berusaha peduli sama kebenaran dan sejarah. Tentu aja, ini tuh bukan semua Muslim ya. Cuman yang ribut-ribut di internet, yang mikir kalau percaya diri itu sama dengan bukti. Kita bukan lagi ngomongin sejarah, kita lagi berurusan sama orang-orang yang mikir kalau mereka teriak-teriak terus kalimat yang sama dengan suara yang lebih berat, itu bisa menulis ulang sejarah abad pertama. Jadi mari kita satu-satu, mulai dari hal-hal yang gak bisa dipelintir agama manapun, influencer manapun, atau hashtag manapun. Waktu. Yesus hidup di abad pertama, Islam baru muncul di abad ke-7, jaraknya 600 tahun. Kamu gak mungkin jadi pengikut agama yang belum ada. Harusnya itu cukup untuk menutup pembahasan ini. Tapi para penceramah online bukan mau membahas pembahasan. Mereka mau menang. Jadi mulailah fakta-fakta itu dibengkokkan. Yesus itu orang Yahudi. Bukan Yahudi secara rohani, tapi secara teologis. Bukan. Beneran Yahudi. Lahir dari ibu Yahudi, ikut hukum Yahudi, merayakan hari raya Yahudi, berdoa di sinagog Yahudi, baca kitab Yahudi, ngajar teologi Yahudi, murid-muridnya Yahudi, lingkungannya Yahudi, musuh-musuhnya Yahudi, dunianya Yahudi. Semua sejarawan serius di dunia itu setuju. Kristen, Yahudi, ateis, sekuler, bahkan akademisi Muslim yang mempelajari Yesus secara sejarah, bukan teologi. Bahkan Quran pun bilang Yesus itu utusan Bani Israel, yang berarti orang Yahudi. Jadi kitab suci sendiri menempatkan Yesus sepenuhnya dalam Yudaisme. Tapi lihat bagaimana penceramah online ini muterin kerangka-kerangka. Yang pertama, Yesus tunduk pada Tuhan, jadi Muslim. Itu definisi abad ke-7 yang dipaksa masuk ke abad pertama. Itu teologi, bukan sejarah. Kalau pakai logika itu, Abraham, Musa, Daud, dan semua nabi otomatis Muslim. Itu bukan argumen, itu imperialisme teologis. Yang kedua, Islam mulai dari Adam, jadi Yesus Muslim. Yudaisme punya kisah Adam ribuan tahun sebelum Islam. Kekristenan juga sama. Islam mengklaim Adam itu bukan bukti sejarah. Itu cuma keyakinan. Tiga, Tuhan bilang ke Muhammad bahwa Yesus Muslim. Iya, orang bebas percaya wahyu. Tapi wahyu bukan bukti sejarah. Kalau Tuhan bilang itu dianggap sejarah, semua agama bisa mengklaim semua tokoh sesuka hati. Empat, mereka literal saat nyaman, simbolis saat nggak nyaman. Yesus tunduk kepada Tuhan, diambil secara literal. Tapi hukum Yahudi, Paskah, sinagog, Bani Israel tiba-tiba jadi simbolis. Itu bukan kajian akademik, itu strategi. 5. Yesus berdoa kayak Muslim. Enggak, dia berdoa kayak orang Yahudi. Sujud itu udah ada duluan di Yudaisme, ribuan tahun sebelum Islam. 6. Yesus puasa kayak orang Muslim. Puasa itu tradisi Yahudi kuno. Yesus puasa sebagai orang Yahudi. 7. Yesus percaya satu Tuhan, jadi Muslim. Monoteisme itu asli dari Yudaisme. Islam bukan penemu konsep satu Tuhan. 8. Yesus bukan Kristen, berarti Muslim. Kristen memang muncul setelah Yesus. Kalau pakai logika yang sama, Muhammad juga bukan Muslim. Karena Islam berkembang penuh setelah dia mati. Standar mereka sendiri, itu ngejebak mereka. 9. Yesus nubuatkan nabi lain. Tidak ada satupun bukti manuskrip abad pertama yang mendukung nabi dari Arab abad ke-7. 10. Perjanjian lama nubuatkan Islam. Enggak. Ada sarjana Yahudi, Kristen, atau sekuler yang setuju. Tidak ada bukti naskahnya. 11. Aram dan Arab sama-sama punya kata Allah. Ya wajar, dua-duanya bahasa Semitik. Bahasa mirip, bukan berarti agamanya sama. 12. Yesus tinggal di Palestina, jadi Muslim. Bukan. Dia tinggal di Yudea dan Galilea, Romawi. Nama Syria Palestina itu baru ada setelah dia meninggal. 13. Yesus orang Arab. Enggak. Dia nggak ngomong bahasa Arab. Bahasa Arab baru mendominasi setelah ekspansi Islam. Dia ngomong Aramaik dan Ibrani. Dan hidup di dalam tradisi Yahudi. 14. Kekristenan awal mirip Islam. Enggak. Tulisan Kristen paling awal berabad sebelum Islam. Jelas penyalipan, kebangkitan, keilahian Yesus, penyembahan Yesus, doa dalam namanya, pemenuhan nubuat Yahudi. Islam menolak semua itu. 15. Motivasi psikologi. Ini bukan tentang Yesus. Ini soal dominasi simbol. Kalau kami klaim tokoh utamamu, kami klaim narasimu. 16. Motivasi politik.
Ini identitas modern yang dipaksakan ke sejarah kuno. 17. Kriteria sejarah. Sejarawan menentukan agama seseorang dari praktik, hukum, komunitas, kitab, bahasa, ritual, identitas diri. Semua itu kalau diterapin ke Yesus, hasilnya Yahudi. 18. Aturan manuskrip. Tulisan Islam tentang Yesus muncul 600 tahun kemudian. Dokumen abad ke-7 bukan biografi abad pertama. 19. Sejarawan Islam awal gak pernah ngomong Yesus itu Muslim. Mereka taruh dia jelas di Yudaisme. Mereka paham bedanya sejarah dan teologi. 20. Dan poin terakhir, yang gak bisa dipatahkan. Kalau Yesus memang Muslim, seseorang yang hidup sejaman dengannya pasti akan bilang, tapi ibunya enggak, murid-muridnya enggak, rabi-rabi Yahudi enggak, bangsa Romawi enggak, kekristenan awal enggak. Sejarawan Muslim di awal pun enggak. Dan Yesus sendiri tidak pernah bilang. Satu-satunya orang yang bilang Yesus Muslim adalah orang-orang di internet 1400 setelahnya dan berharap suara keras bisa ganti bukti. Yesus adalah rabi Yahudi abad pertama. Hidup di bawah Romawi, menjalankan Yudaisme, mengajar Yudaisme, dikelilingi budaya Yahudi. Tidak ada satupun aspek hidupnya yang Islam. Karena Islam belum ada. Orang bebas percaya ajaran agamanya. Tapi iman itu bukan mesin waktu. Kamu nggak bisa narik agama dari abad ke-7, masuk, lalu tempelin ke orang abad pertama hanya untuk menang debat di TikTok. Sejarah nggak bengkok karena percaya diri. Sejarah nggak tunduk pada hashtag. Nggak nurut penceramah di internet. Fakta berdiri apa adanya. Suka atau tidak suka. Ya, demikian videonya saudara dikasih Tuhan, seorang yang masih muda, sangat luar biasa sekali dan juga jenius, cerdas ya, dimana ia menjelaskan berbagai macam poin-poin yang sangat luar biasa, bahwa ia membantah bahwa Yesus Kristus yang Muslim maksud atau Nabi Isa itu sangat berbeda jauh dengan apa yang mereka yakini, sehingga ia membantah akan hal tersebut. Dan sebenarnya kita membedakan antara Nabi Isa dan Yesus itu sangat jelas ya. Kita lihat dari kelahirannya, mujizat yang dilakukan, kelahiran Yesus saja tanpa seorang ayah, bahwa dia disebutkan lahir dari keturunan perempuan yang sudah dikumandangkan oleh para nabi dalam perjanjian lama, dan itu digenapi bahwa seorang Maria melahirkan seorang bayi yang kudus dan harus diberi nama Yesus Kristus, yang artinya dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Sehingga di atas kayu salib Tuhan Yesus mengatakan bahwa sudah selesai, artinya bahwa semua dosa manusia sudah diampuni. Lalu ia mati, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga ia bangkit kembali dan membuktikan bahwa maut telah dikalahkan oleh kuasa darah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bahkan dia juga menyatakan diri kepada para pengikutnya. Dia membuktikan bahwa dia adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa baik di bumi maupun di sorga. Sehingga para murid Yesus, mereka sujud menyembah dia karena dia adalah Allah yang hidup dan menyatakan dirinya kepada banyak orang. Dan mereka menjadi saksi yang melihat langsung apa yang terjadi dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga video ini boleh menjadi berkat bagi kita semua.